Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tak dihendaki. Penyebab terjadinya korosi yang pertama, kadar air di sekitar logam, bisa dalam bentuk air maupun uap air. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. 2. Zat elektrolit. Karena adanya transfer elektron, transfer elektron berkaitan erat dengan reaksi redoks. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menyebabkan korosi. 3. Permukaan logam yang gak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang gak rata kontak langsung dengan H2O dan O2, maka proses korosi semakin cepat terjadi. 4. Suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Korosi terjadi ketika terdapat reaksi antara oksigen, hidrogen, dan perpindahan elektron. Korosi tidak hanya terdapat pada kondisi basah, namun juga pada kondisi kering. Contoh korosi yang terdapat pada kondisi kering adalah akibat oksigen atau gas belerang dioksida. Sedangkan korosi dalam kondisi basah terjadi ketika logam terendam dalam larutan asam. Jenis-jenis korosi. Yang pertama, uniform attack atau korosi seragam. Yang kedua, fighting corrosion atau korosi sumur. Yang ketiga, erosion corrosion yaitu korosi erosi. Yang keempat, galvanized corrosion atau korosi galvanis. Yang kelima, stress corrosion atau korosi tegangan. Yang keenam, crevice corrosion yaitu korosi celah. Yang ketujuh, korosi mikrobiologi. Yang kedelapan, fatigue corrosion atau korosi lelah. Berikut adalah cara-cara pencegahan korosi yang didasarkan pada dua sifat tersebut. Yang pertama, mengecat. Yang kedua, melumuri dengan oli. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Yang keempat, pelapisan dengan timah. Yang kelima, galvanisasi yaitu proses pelapisan dengan zinc. Yang keenam, chromium plating yaitu proses pelapisan dengan kromium. Yang ketujuh, cervical protection yaitu pengorbanan anode.